Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil materi selanjutnya, yaitu chapter 9, yaitu tentang perencanaan laba dan aktivitas berbasis penganggaran dan evaluating. Baik, di sini kami mempunyai 4 kelompok. Yang pertama saya Zitul Akbar, yang kedua Mimi, dan ketiga Yunus, dan yang terakhir adalah Pina. Baik, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang perencanaan penganggaran dan aktivitas berbasis penganggaran. Anggaran belanja secara rinci dinyatakan dalam istilah kuantitatif yang menentukan bagaimana sumber daya yang diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu. Tujuan dari penganggaran sistem itu ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan komunikasi, yang kedua yaitu memfasilitasi koordinasi, yang ketiga yaitu mengalokasikan sumber daya, dan yang keempat yaitu mengendalikan laba operasi, dan yang kelima yaitu evaluasi dan memberikan insentif. Selanjutnya tipe anggaran. Tujuan anggaran mencakup semua suatu tahap operasi, baik itu penjualan, produksi, dan material. Tipe anggaran juga mencakup tentang titik sar laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Selanjutnya yaitu penjualan jasa dan barang-barang. Dalam anggaran produksi terdapat 3. Yang pertama yaitu anggaran bahan mentah langsung, yang kedua anggaran tenaga kerja langsung, yang ketiga yaitu anggaran ongkos eksploitasi. Selanjutnya yaitu aktivitas penetapan biaya yang didasarkan versus aktivitas penganggaran yang didasarkan. Pertama yaitu kita masuk tentang aktivitas penetapan biaya yang didasarkan, yaitu objek harga, memproduksi produk dan jasa, dan melayani pelanggan. Yang kedua yaitu aktivitas penganggaran yang didasarkan, yaitu peramalan produksi dan jasa untuk diproduksi dan melayani pelanggan. Selanjutnya yaitu kita masuk tentang anggaran penjualan. Kita ketahui bahwa April terdapat 20 per unit, Mei 50, Juni 30, Juli 25, sedangkan Agustus 15 per unit. Dan juga diketahui bahwa harga jual adalah 10 per unit. Maka kita akan melanjutkan, yaitu tentang anggaran penjualan. Diketahui bahwa April terdapat 20 per unit, Mei 5.000 per unit, Juni 30 per unit, Juli 25 per unit, dan Agustus 15 per unit. Dan harga jual adalah 10 per unit. Selanjutnya kita masuk dengan penganggaran penjualan. Ketahui bahwa tadi April, Mei, Juni pada soal adalah 20.000 per unit, 50.000 dan 30.000. Dan juga penjualan per unit adalah 10. Maka untuk mendapatkan pendapatan 20.000 dikali dengan 10, maka mendapatkan total 200.000. 50.000 dikali dengan 10, maka total 500.000. Dan begitu selanjutnya. Selanjutnya yaitu produksi, penganggaran produksi. Diketahui bahwa pada bulan April, Mei, Juni pada soal yang tadi 20.000, 50.000 dan 30.000. Kemudian inventorinya adalah 10.000, 6.000 dan 5.000. Untuk mendapatkan total, maka 20.000 dikurang dengan 10.000 sama dengan 20.000 ditambah dengan 10.000 sama dengan 30.000. 50.000 dikurang dengan 60.000 sama dengan 56. 30.000 kurang dengan 5.000 tambah dengan 5.000 sama dengan 35.000. Selanjutnya yaitu diketahui bahwa 4.000, 10.000, 6.000. Maka 4.000 pada bulan April harus sama dengan kuartalnya. Maka dikurangkan 30.000 dikurang dengan 4.000 sama dengan 26.000. 56.000 dikurang dengan 10.000 sama dengan 46.000. 35.000 dikurang dengan 6.000 sama dengan 29.000. Dan begitu seterusnya. Baik, itulah penyampaian materi dari saya, dan penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh dan dilanjutkan oleh Mimi. Kepada Mimi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya dari teman saya tadi, di mana kita akan menyusun anggaran
akan dibeli, di mana anggaran bahan langsung ini yang kita bahas di sini ada 3 bulan. Yang pertama bulan April, Mei, Juni, dan kuartal. Baiklah, anggaran bahan langsung pada bulan April, Mei, Juni sebesar 26.000, 46.000, dan 29.000 diperoleh dari anggaran produksi di slide sebelumnya. Kemudian material per unit ini sebesar 5 pon diperoleh dari soal, di mana 5 pon bahan yang diperlukan per unitnya, per unit produknya. Jadi pada unit produksi pada bulan April, Mei, Juni dikalikan sebesar 5 pon masing-masing akan menghasilkan 130, 230.000, 145.000 pada produksi yang dibutuhkan. Kemudian di kuartal kita tinggal menjumlahkan pada bulan April, Mei, Juni sehingga hasilnya 101.000 dan dikalikan 5 pon tadi menjadi 505.000. Kemudian persediaan akhir di sini kita peroleh pada soal diketahui bahwa pada akhir bahan di tangan setiap bulannya sebesar 10% dari produksi bulan berikutnya. Jadi untuk mengetahui persediaan pada bulan April kita harus mengetahui dulu berapa produksi yang dibutuhkan pada bulan Mei. Ya, produksi yang dibutuhkan pada bulan Mei itu 230.000. Jadi 230.000 itu dikalikan 10%. Hasilnya itu 23.000 dijadikan menjadi persediaan akhirnya. Kemudian seterusnya begitu juga pada bulan Mei, Juni, dan kuartalnya. Selanjutnya total yang dibutuhkan tinggal dijumlahkan ke bawah sebesar 153.000, 244.500, 156.500 dan dijumlahkan ke kuartal sebesar 516.500. Di mana di sini persediaan awalnya sebesar 13.000 juga diperoleh dari soal pada tanggal 31 Maret bahan di tangan sebesar 13.000 pon. Jadi 13.000 ini diperoleh dari bulan sebelumnya dan bulan Mei diperoleh dari 23.000. Jadi 23.000 di bulan Mei. Bulan Juni begitu pula dari 14.000 dipindahkan ke sini menjadi 14.500 dan 13.000. Kenapa di sini 11.500 dan di kuartal juga 11.500 tidak dari yang kedua bulan ini? Maka di sini bisa dijawab bahwa pada persediaan akhir bulan Juni harus sama dengan persediaan akhir di kuartal. Begitu juga pada persediaan awal. Persediaan awal pada bulan April harus sama dengan persediaan awal di kuartal. Jadi jumlah atau bahan yang akan dibeli tinggal kita jumlahkan atau dikurangkan ke bawah sebesar 153.000 dikurang 13.000, 140.000. Begitu juga pada bulan-bulan selanjutnya. Seterusnya kita akan membahas tentang anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung yang dibutuhkan di sini yaitu unit yang akan diproduksi, jam kerja tenaga kerja langsung, jam kerja yang dibutuhkan dan garansi jam kerja atau jaminan jam kerja. Selanjutnya jam kerja yang dibayarkan, tingkat upah dan total biaya tenaga kerja langsung. Baiklah, kita akan masuk kepada contohnya. Pada bulan April 26.000, 46.000 dan 29.000 diperoleh juga dari anggaran produksi sebelumnya. Direct labor horse itu atau jam kerja tenaga kerja langsung diperoleh dari soal bahwa masing-masing unit produk memerlukan 0,1 jam tenaga kerja langsung. Jadi setiap unit produksi pada bulan April, Mei, Juni dikalikan dengan 0,1 sehingga hasilnya jam kerja yang dibutuhkan sebesar 2.600, 4.600, 2.900. Yang di kuartal kita tinggal jumlahkan. Selanjutnya garansi jam kerja. Garansi jam kerja diketahui bahwa tenaga kerja langsung dibayar minimal sebesar 3.000. Maka pada bulan April, Mei, Juni sebesar 3.000 masing-masing. Dan pada jam kerja yang dibayarkan, kenapa 3.000, 4.600 dan 3.000? Kita di sini membandingkan antara jam kerja yang dibutuhkan dengan garansi labor, di mana kita harus memilih yang lebih besarnya. Jadi di antara jam kerja yang dibutuhkan dengan garansi labor yang pada bulan April lebih besar pada 3.000, maka di jam kerja yang dibayarkan 3.000. Yang pada bulan Mei lebih besar di jam kerja yang dibutuhkan, maka hasilnya 4.600. Sedangkan pada bulan Juni lebih besar yang di jam garansinya, maka 3.000. Hasilnya kemudian tingkat upah sebesar 8.000 per jamnya dibayarkan, maka dikalikan antara jam kerja yang
yang dibayarkan dikali dengan tingkat upah, maka hasilnya masing-masing menjadi total biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya anggaran biaya overhead, di mana dalam pembahasan di sini anggaran biaya overhead itu telah disediakan oleh soal. Kemudian anggaran penjualan dan anggaran biaya administrasi. Anggaran penjualan dan anggaran biaya administrasi ini pada bulan April, Mei, Juni sebesar 20.000, 50.000, 30.000 diperoleh dari anggaran penjualan sebelumnya yang telah disampaikan oleh saudara saya tadi. Kemudian unit penjualan dikali dengan tingkat variabel penjualan dan anggaran biaya administrasi sebesar 0,5 yang diperoleh dari soal, di mana penjualan dan biaya administrasi sebesar 0,5. Jadi unit penjualan masing-masing pada bulan April, Mei, Juni dikalikan dengan tingkat upah tingkat variabel penjualan masing-masing 0,5, sehingga hasilnya menjadi biaya variabel sebesar 10.000, 25.000, 15.000, dan di kuartal sama halnya seperti slide sebelumnya, kita tinggal menjumlahkan dan dikalikan ke bawah sebesar 50.000. Selanjutnya yaitu biaya tetap penjualan dan administrasi itu sebesar 70.000. Ini diperoleh dari soal sebelumnya, di mana di soal dijelaskan bahwa biaya tetap jual dan administrasi diperoleh yaitu 70.000 per bulannya. Seterusnya biaya total ini diperoleh penjumlahan antara biaya variabel tetap dengan biaya fixed, biaya variabel dengan biaya tetap. Hasilnya 10.000 tambah 70.000 80. Demikian pada bulan selanjutnya. Yang selanjutnya itu untuk memperoleh biaya yang akan di pengeluaran kas itu diperoleh dari pengurangan antara total biaya dengan non kas, di mana 80.000 dikurang 10.000 sebesar 70.000 pada bulan Mei, begitu juga selanjutnya juga bulan Juni dan pada kuartalnya. Selanjutnya itu kita akan membuat tentang penerimaan kas anggaran, di mana dalam penerimaan kas anggaran ini kita memerlukan akun rekening 3/31 Desember 3/31 Maret, di mana pada bulan April diketahui 30.000. Kenapa demikian 30.000? Karena di soal diketahui bahwa 31 Maret itu saldo piutang sebesar 30.000. Kenapa harus di April 30.000? Karena ditetapkan bahwa akun rekening itu pada bulan Maret harus dituliskan pada bulan April sebesar 30.000, di mana kita akan jumlahkan di kuartal sebesar 30.000 juga. Dan penjualan pada bulan April 70%, diketahui di soal bahwa 70% itu pada bulan yang akan dicari dan 25% pada bulan berikutnya. Misalnya kita akan mencari penjualan pada bulan April, maka pada bulan April ini diketahui 70% kali 200.000, 500.000 dan 300.000 ini diperoleh dari slide sebelumnya, yaitu 20.000 atau anggaran penjualan dikalikan dengan 10% atau harga jualnya sebesar 10 dolar, maka dikali 20 dikali 10 jadi 200.000, begitu juga yang di bawahnya. Kemudian 70% ini dikali dengan 200 hasilnya 140. Kita tinggal jumlahkan ke kuartal, hasilnya juga 140. Yang 25% dikali 200.000 sebesar 50.000, hasilnya di kuartal 50.000 juga. Selanjutnya pada penjualan pada bulan Mei 70% kali 500.000 sebesar 350.000, di kuartal juga 350.000, dan 25% kali 500.000 sebesar 125.000 dan di kuartal juga 125.000. Selanjutnya penjualan pada bulan Juni hanya 70%. Kenapa 25%-nya tidak dimasukkan? Karena 25% itu pada bulan seberikutnya, sedangkan bulan Juli tidak diminta di sini, maka kita hanya membutuhkan 70%. Maka 70% dikalikan 300.000 hasilnya 210. Kita tinggal jumlahkan di kuartal sebesar 210. Jadi total kas yang dikoleksi sebesar 170.000 pada bulan April, 400.000 pada bulan Mei, dan 335.000 pada bulan Juni. Dan kuartalnya penjumlahan dari ketiga bulannya sebesar 905.000.
Demikian dari presentasi saya. Selanjutnya akan disambung dengan presentasi dari teman saya. Kepada teman saya kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari ini tadi. Yang ketiga itu adalah anggaran kas pengeluaran. Di sini pemutus pembayaran 40 sen per pon untuk bahannya perusahaan membayar setengah dari pembelian bahan di bulan pembelian dan sisanya setengah dibayar pada bulan berikutnya. Tidak ada diskon tersedia pada pemutus. Saldo utang adalah sebesar $12.000 dan dibayar pada akhir bulan Maret. Anggaran kas pengeluaran yang anggaran pembelian itu setiap bulan dikalikan dengan 40 sen. Jadi dikalikan dengan 40 sen. Jadi hasilnya 140.000 dikali dengan 40 sen sama dengan $56.000. Jadi pada bulan April kita mengalikan 50% dikali dengan 56.000. Jadi hasilnya 28.000 di pada bulan April, dan selanjutnya akan dibayar pada bulan Mei. Bulan Mei yaitu 50% dikali dengan $56.000. Jadi pada bulan Mei 28.000. Jadi penjumlahannya dijumlahkan di kuarter. Jadi kuarternya 28.000 pada bulan April dan 28.000 di bulan Mei. Selanjutnya anggaran kas pengeluaran. Yang pengeluaran kas untuk setiap bulan ditambahkan bersama-sama menentukan pengeluaran kas pada kuarter. Jadi anggaran kas pengeluaran. Pengusaha juga akan membuat pengeluaran kas untuk pembayaran pada jalur terbuka, kredit, pinjaman, dividen tunai, dan pembelian peralatan. Semua pinjaman dan pembayaran terjadi pada hari terakhir pada setiap bulannya. Selanjutnya, saldo kas awal pada bulan April yaitu 40.000 dari anggaran penerimaan kas kami. Jadi di sini cash collection-nya terdapat pada slide berikutnya sebesar 170.000. Jadi total kas yang tersedia adalah 210.000. Selanjutnya, arus kas untuk bahan ditemukan pada anggaran pengeluaran kas. Dan arus tenaga kerja langsung dapat ditemukan pada anggaran tenaga kerja langsung kami. Dan biaya overhead dapat ditemukan pada anggaran biaya overhead. Penjualan admin dapat ditemukan pada anggaran penjualan administrasi pada perusahaan kami. Dan penjualan peralatan tidak ditemukan pada bulan April, dan dividen dapat ditemukan pada bulan April sebesar 25.000, dan total pengeluaran semuanya adalah 215.000. Jadi untuk menjaga keseimbangan kas $30.000, pemutus harus meminjam 35.000 pada berbasis kredit, jadi minus sebesar 5.000. Karena ada defisit kas, pengusaha harus meminjam sebesar $35.000 untuk mempertahankan saldo minimum dan $30.000 untuk memerlukan saldo kas akhir pada bulan April dan menjadi saldo kas awal di bulan Mei. Jadi di sini pada bulan Mei kita mendapatkan kas awal sebesar 30.000. Dan yang ditemukan meskipun tidak ada defisit kas pada akhir Mei sebesar 16.200. Yang tersedia di bawah persyaratan saldo $30.000 minimum oleh 13.800. Pemutus harus meminjam selain 13.800 untuk mempertahankan saldo sebesar 30.000. Oleh karena itu, pengusaha harus meminjam tambahan sebesar $13.800 pada akhir Mei untuk memiliki saldo sebesar 30.000 di awal Juni. Jadi awal Juni di sini dapat memiliki saldo 30.000 dan mengikuti format yang sama. Akan ada cukup uang tunai pada bulan akhir Juni dan membayar jumlah yang
dibayar pada bulan April, Mei dan bunganya sebesar 12%. Jadi di sini 35.000 dipinjam pada akhir April memerlukan pembayaran bunga sebesar 700 dolar, maaf. Dan yang sebesar 13.800 dolar dipinjam pada akhir Mei dan memerlukan bunga sebesar 138 dolar. Total yang harus dibayar untuk pokok dan bunga adalah 49.638 dolar. Saldo kas akhir bulan Juni juga saldo kas awal untuk kuartal. Jadi saldo kas awal untuk kuartal adalah saldo kas awal untuk kuartal adalah saldo kas awal pada bulan April. Jadi di sini selanjutnya akan mengikuti langkah-langkah yang sama. April kas untuk kuartal ditambahkan untuk menentukan jumlah kas yang tersedia untuk kuartal. Pengeluaran kas setiap item dijumlahkan untuk kuartal dan kemudian ditambahkan bersama-sama untuk memerlukan pengeluaran kas untuk kuartal. Kas kuartal kemudian dikurangkan dari koleksi untuk kuartal pada ada sebesar 37.200 dolar untuk surplus untuk kuartal. Biaya barang jadwal diproduksi di setiap dari anggaran bahan langsung, anggaran tenaga kerja dan anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran overhead. Jumlah persediaan akhir barang kurang barang dalam proses merupakan perkiraan yang diberikan oleh manajer. Jumlah untuk bahan langsung persediaan awal pembelian dan berakhir jumlah persediaan di akhir dan anggaran bahan langsung jumlah tersebut dikalikan dengan 40 sen per pound untuk sampai pada jumlah dolar. Sekian, terima kasih. Baiklah, pembahasan untuk slide berikutnya akan dibahas oleh rekan saya Elvina Ratnasari. Pada Elvina Ratnasari saya silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang biaya pokok produksi. Di mana biaya pokok produksi ini diambil dari slide-slide yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, yaitu yang pertama dari bahan baku langsung, yang kedua dari overhead, yang kedua dari tenaga kerja langsung, yang ketiga overhead. Di mana dapat kita lihat contohnya, yaitu pertama yang harus kita kerjakan yaitu melihat persediaan biaya bahan baku langsung awal, yaitu sebesar 5.200, dan 5.200 ini akan menjadi hasil dari kuarternya nanti. Selanjutnya ditambahkan dengan pembelian dari awal dari bulan ke bulan akan dijumlahkan sehingga mendapat 201.400 pada kuarter. Selanjutnya hasil dari penjumlahan antara persediaan awal bahan baku dengan pembelian, maka akan menjadi materi yang tersedia untuk digunakan. Selanjutnya dikurang dengan persediaan akhir, di mana persediaan akhir pada bulan Juni menjadi hasil dari kuarter, dan semua bulannya akan dikurangi dengan bahan persediaan akhir, dan hasilnya akan menjadi bahan langsung yang digunakan. Selanjutnya itu ditambahkan dengan tenaga kerja langsung, ditambahkan dengan manufaktur biaya overhead, dan dapatlah total biaya produksi. Selanjutnya ditambahkan dengan persediaan dalam proses awal, yaitu di mana 3.800, dan akan menjadi hasil dari kuarter, dan akan dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir, dan akan menjadi hasil dari bulan Juni, akan menjadi hasil dari kuarter, dan akan dijumlahkan hasilnya sampai ke bawah, maka dapatlah harga pokok produksi. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan diambil dari harga pokok produksi, yaitu yang telah disampaikan sebelumnya, ditambah dengan persediaan barang jadi, dan dapatlah biaya barang tersedia untuk dijual, lalu dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, maka dapatlah harga pokok penjualan. Setelah harga pokok produksi dan harga pokok penjualan
penjualan kita dapatkan hasilnya, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat laporan laba rugi. Seperti contoh yaitu laporan laba rugi yang dianggarkan pada akhir bulan Juni, yaitu pendapatan 100.000 dikalikan dengan harga $10 yang seperti yang telah disampaikan dari awal tadi, dan harga pokok dikurangkan dengan harga pokok penjualan yang diambil dari harga pokok penjualan. Dapatlah laba kotor, dan laba kotor dikurangi semua biaya-biaya, yaitu biaya operasi, biaya penjualan dan administrasi, biaya bunga, maka dapatlah total biaya operasi, maka laba kotor dikurangi dengan total biaya operasi, maka dapatlah laba bersih. Dan selanjutnya yaitu membuat laporan arus kas yang dianggarkan. Laporan arus kas yang dianggarkan diambil dari laporan kas yang telah disampaikan oleh teman saya yang sebelumnya, yaitu semua kas-kas yang masuk maka akan dibukukan dan dijumlahkan, dan dapatlah hasil akhir dari kuarter atau 3 bulan. Selama 3 bulan yaitu April, Mei, dan Juni. Selanjutnya yaitu neraca yang dianggarkan. Neraca yang dianggarkan, sebelum kita membuat neraca yang dianggarkan, kita harus melaporkan saldo rekening yang ada dalam perusahaan. Yang seperti yang tertera yaitu pada perusahaan ini saldo rekening yang tersisa yaitu seperti tanah $50.000, bangunan sebesar $148, saham biasa $217.000, dan pendapatan yang disimpan yaitu sebesar $46.400. Dan setelah kita menentukan saldo rekening yang ada dalam perusahaan, maka dapatlah kita membuat anggaran neraca. Anggaran neraca untuk perusahaan Berkers yaitu seperti yang pertama yaitu membuat aset lancar, yaitu yang pertama kas 36.362, yaitu diambilkan dari kas yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu selanjutnya itu piutang. Kenapa dapat 75.000, yaitu 25% dari bulan Juni dikalikan dengan penjualan 300.000, maka dapatlah 75.000. Selanjutnya yaitu persediaan bahan baku 4.600. Kenapa 4.600, yaitu 11.500 dikalikan dengan $0,40, maka dapatlah 4.600. Selanjutnya itu persediaan dalam proses 17.000. Kenapa 17.000 sudah ada pada penjelasan sebelumnya, yaitu yang terakhir persediaan barang jadi 23.000. Kenapa 23.000? Karena 5.000 unit dikalikan dengan harga $4,60 per unit, maka ditotalkan, maka dapatlah total aset saat ini. Lalu selanjutnya itu aset tetap seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, bahwa ada tanah, bangunan, peralatan, total aset tetap, maka dapatlah hasil dari keseluruhan. Selanjutnya, kenapa dapat hasilnya 28.400? Karena 50% dari Juni pembelian dikali dengan 56.800, maka dapatlah 28.400. Selanjutnya, kenapa dapat 356.2? Maka saldo awal 46.400 ditambah dengan 279.162, lalu dikurangi dividen yaitu 25.000, maka dapatlah saldo akhir $300.562. Itulah bentuk neraca dalam perusahaan yang kita bahas saat ini. Selanjutnya yaitu seorang manajer harus memprediksi atau membuat asumsi sebelum membuat anggaran, di mana sebuah perusahaan berada dalam keadaan ketidakpastian, di mana ketidakpastian ini haruslah diatasi. Cara mengatasi ketidakpastian yaitu dengan menggunakan model perencanaan keuangan. Model perencanaan keuangan adalah suatu set sistematis yang akan mengungkapkan hubungan interaksi antara operasional, keuangan, lingkungan, dan akan mendapatkan hasil seluruh operasi yang terjadi dalam perusahaan. Dan model perencanaan keuangan ini nantinya akan dapat mengungkapkan atau menjawab pertanyaan bagaimana jika. Bagaimana jika di sini maksudnya
Selanjutnya yaitu tuntutan dari serikat pekerja atau karyawan-karyawan yang ingin menuntutkan kenaikan gaji. Selanjutnya yaitu anggaran administrasi. Anggaran administrasi di sini yaitu perusahaan ada dua bentuk, yaitu perusahaan kecil dan perusahaan besar. Perusahaan kecil dalam membuat laporan anggaran perusahaan, dia membentuk sebuah tim direksi yang khusus untuk membahas anggaran, dan dia mempunyai wewenang yaitu memeriksa laporan keuangan anggaran dan memutuskan hasil dari anggaran yang akan digunakan dalam perusahaan. Sedangkan perusahaan kecil dia tidak memiliki tim khusus untuk membuat anggaran, hanya dilakukan oleh manajer keuangan atau manajer lainnya. Selanjutnya yaitu e-budgeting. E-budgeting adalah kepanjangan dari electronic budgeting. E-budgeting maksudnya yaitu sistem anggaran yang berbasis internet, di mana dalam perusahaan harus digunakan e-budgeting. E-budgeting ini baru berkembang di Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu atau baru-baru ini. E-budgeting memudahkan untuk sebuah perusahaan dalam membuat anggaran, di mana anggaran ini akan tersusun dan akan terhindar dari tangan-tangan hacker yang akan memalsukan atau memanipulasi keuangan. Selanjutnya yaitu karena e-budgeting ini atau electronic budgeting ini tentang informasi keuangan perusahaan, tentunya itu bersifat sensitif, di mana bisa saja orang-orang luar memanipulasi keuangan sebuah perusahaan. Untuk itu dibuatlah suatu sistem keamanan yang disebut dengan firewall. Firewall adalah sebuah komputer atau router ditempatkan antara jaringan internal perusahaan dengan internet, dan ada seseorang yang akan mengendalikan informasi tersebut sehingga tidak terjadinya penipuan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya yaitu penganggaran berbasiskan nol, di mana semua anggaran harus dimulai dari nol, sehingga memudahkan seorang tim membuat anggaran dalam menyusun laporan keuangan atau membuat anggaran untuk sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu ada beberapa aspek internasional dari sebuah anggaran, di mana sebuah perusahaan yang berbasiskan internasional ada 3 aspek yang akan mempengaruhi dalam membuat anggaran. Yang pertama yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang asing, di mana ketika terjadinya fluktuasi nilai mata uang asing, maka itu akan mempengaruhi dalam membuatkan anggaran. Yang kedua yaitu tingkat inflasi yang tinggi di beberapa negara asing. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi ekonomi. Ketiga hal ini dapat mempengaruhi sistem penganggaran dalam sebuah perusahaan yang berbasiskan internasional. Selanjutnya yaitu biaya penganggaran proses siklus hidup dari sebuah perusahaan. Dalam perusahaan menganggarkan, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan terlebih dahulu dalam penganggaran siklus hidup produk, yaitu yang pertama perencanaan produk dan konsep desain, yang kedua penampilan desain, yang ketiga desain yang dimiliki dan dalam pengujian, yang ketiga produksi, dan yang terakhir mendistribusikan hasil yang dibuat oleh perusahaan dan melakukan layanan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu dampak perilaku anggaran. Dampak perilaku anggaran yang dimaksud di sini yaitu seorang karyawan akan merasa berhasil ketika berhasil memecahkan permasalahan tentang anggaran, di mana dia akan merasa bangga ketika berhadapan dengan atasannya dalam menyelesaikan anggaran, di mana anggaran telah disusunnya dan merupakan hasil dari untuk yang akan dilakukan dalam perusahaan beberapa tahun yang akan datang. Dan yang perlu diketahui yaitu dalam membuat anggaran tidak bolehlah semua anggota di dalam perusahaan itu ikut dalam membuat anggaran, karena apabila semua anggota dalam perusahaan ikut dalam membuat anggaran, maka akan terjadinya permasalahan atau perdebatan karena tidak sepahaman atau tidak sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan. Namun juga tidak bisa dilakukan hanya sepihak atau oleh
manajer saja. Oleh sebab itu ada dua versi. Yang pertama, boleh semua anggota yang ada di perusahaan ikut melakukan, namun juga ada kelemahannya. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan kami dari kelompok 8 mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan kritik dan sarannya, silakan tulis di reply. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.